Kalau nontonin build PC-nya RX yang kayak gini, atau bahkan yang kayak gini, itu emang bikin ginjal kita sampai bergetar. Gimana nggak? Budgetnya aja sampai puluhan bahkan ratusan juta. Tapi sebenarnya rakitan PC itu nggak harus sampai semahal itu kok. Karena video kali ini kita bakal kasih 5 cara biar build PC kalian jadi lebih hemat. So, langsung aja kita bahas. Yang pertama, beli komponen yang nggak pakai embel-embel gaming. Nah, komponen yang biasanya pakai embel-embel gaming emang punya penampilan yang lebih menarik. Ambil contohnya aja yang sering kita temuin ada di GPU dan juga di motherboard. Tapi jangan salah, biasanya komponen yang pakai embel-embel gaming nggak sepenuhnya adalah gimmick. Karena biasanya komponen yang berlabel gaming emang punya spesifikasi dan juga fitur yang lebih baik. Kita ambil contoh kayak RTX 4090 Battle Axe yang kita punya ini, harganya dibanderol 29 jutaan. Dan kalau kita bandingin sama RTX 4090 dari ROG, harganya ini terpaut 10 juta lebih murah. Apakah ini bikin RTX 4090-nya ROG jadi lebih kencang? Ya tentu saja, bisa langsung kita lihat dari spesifikasinya aja deh. RTX 4090-nya ROG punya base clock yang lebih tinggi daripada RTX 4090-nya dari Battle Axe. Dan ini tentu saja sudah nambah performanya. Tapi ini bukan berarti RTX 4090-nya colorful kalau disandingin sama RTX 4090-nya dari ROG Strix itu bakal berasa ampas. Karena pada intinya kedua GPU ini sama-sama RTX 4090. Biasanya perbedaannya itu paling ketara dari segi desain dan juga perlampuan RGB-nya. Semakin mahal GPU-nya, semakin cantik desainnya dengan perlampuan RGB-nya. Cooling solusinya juga berbeda. Pada umumnya punya heatsink yang lebih besar, tapi juga sudah dilengkapi dengan fan khusus yang nggak cuma mendukung secara estetika aja, tapi juga sudah di-engineer sedemikian rupa agar performanya lebih maksimal. Hal ini juga berlaku untuk part-part di harga yang lebih murah. Tapi apakah worth it mengeluarkan ekstra uang untuk penambahan performa yang nggak lebih dari 15%? Kalau menurut kami sih, mending ekstra budgetnya dialokasikan untuk budget part-part yang lainnya. 2. Hindari RGB-RGB-an. Nggak dipungkiri, kalau RGB ini memang menambah nilai estetika build kita. Fan RGB, kabel extension RGB, kabel strip RGB memang bikin PC kita makin bling-bling dan kesannya lebih personalized. Tapi coba deh lihat harganya. Kabel extension yang dilengkapi dengan RGB strip ini aja harganya hampir 1 juta, itu pun baru satu kabel. Kalau kita beli lengkap, ya bisa lebih dari 1 juta lah. Belum lagi, fan-fan dengan RGB bakalan punya harga yang lebih mahal dibandingkan dengan fan yang non-RGB. Part-part yang fungsinya murni untuk menambah nilai estetika macam RGB kayak gini, memang nggak punya fungsi untuk menambah performa. Nah, part-part dengan RGB seperti fan, kabel strip, kabel extension juga punya harga yang lebih mahal kalau dibandingkan dengan versi yang non-RGB-nya. Tapi jangan salah, kalian tetap bisa rakit PC yang cakep tanpa menggunakan RGB. Build PC yang low-key dan juga subtle akhir-akhir ini mulai menjadi tren, meninggalkan hingar-bingar per RGB-an. Lumayan kan? Duit bisa dihemat, tapi PC tetap cakep kan? Yang ketiga, kalian nggak perlu beli prosesor yang high-end. Kalian nggak salah dengar kok. Kami nggak menyarankan kalian untuk beli prosesor yang high-end. Kenapa? Ya ini sih kembali ke usage kalian. Kalian mau rakit PC ini buat apa? Ambil contoh kalian mau ngerakit sebuah PC gaming. Kalian nggak harus pakai prosesor high-end kayak 14900K ataupun 7950X untuk dapetin performa yang baik. Kita kasih sistem requirement-nya game dari Forbidden West yang digadang-gadang menjadi game tercantik di hari ini. Minimum spesifikasi prosesornya adalah Intel Core i3 8100 dan Ryzen 3 1300X. Kalaupun kita mau naikkan settingan grafiknya, di situ tertulis i5 8600 dan juga Ryzen 5 3600 untuk di recommended speknya. Lalu juga ada Core i7 9700 dan Ryzen 7 3700X untuk settingan di high-nya. Jadi sebelum ngerakit PC, selalu ingat use case-nya mau buat apa dulu, buat gaming, productivity, atau mau dua-duanya. Dari situ kalian baru bisa tentuin mau pakai prosesor yang seperti apa, daripada kalian sudah terlanjur beli mahal-mahal tapi nggak kepake 100%. Jatuhnya kayak mubazir nggak sih? Yang keempat, kalian nggak perlu beli MOPO seri X ataupun seri Z. Motherboard juga jadi part yang sering bikin kita bingung. Gimana enggak? Selain datang dari beragam brand, satu brand punya banyak tipe untuk satu seri motherboardnya. Coba deh kita lihat. Dari satu brand Asus ini aja, punya berapa tipe untuk motherboard Z690-nya, mulai dari entry level sampai high-end, kayak di motherboard Formula. Lalu, apa sih bedanya?
Sama seperti di poin pertama, motherboard pun kalau semakin mahal, semakin banyak fitur dan juga semakin bagus performanya. Kayak kapan hari, kita juga baru beli testbed AM5 kita dengan menggunakan motherboard seri Asus ROG Strix X670EE Gaming Wi-Fi. Dan juga kita sempet tanya ke Ko Indra, kenapa sih kok nggak pakai yang seri Corsair yang Extreme? Dan Ko Indra jawab, kita cuma butuh fungsi dan juga fiturnya. Kalau masalah performa, nggak jauh berbeda. Dan akhirnya kita juga sempat lihat, wow, harganya emang beneran terpaut jauh. Dan ya memang bener sih, seri Crosshair emang punya fitur yang lebih banyak. Umumnya, motherboard high-end akan punya I/O port yang banyak, expansion storage yang banyak, PCIe yang bejibun, dan juga sudah dilengkapi dengan power delivery dari VRM yang cukup besar. Fitur-fitur tadi, kecuali I/O port dan juga expansion storage yang banyak, sebenarnya nggak begitu pengaruh kok kalau kalian pakai prosesor yang mid-range aja. Karena sebenarnya menggunakan motherboard kelas value ataupun mid-range itu sudah cukup kok. Apalagi kalian nggak butuhin fitur overclock yang ribet dan jelimet. Yang ada malahan kalian buang-buang duit untuk sesuatu yang nggak kalian pakai. Yang kelima dan yang terakhir, kalian bisa pakai cooling yang sesuai aja. Setelah kalian masukkan part-part PC ke keranjang marketplace, sekarang kita lanjut check out cooling yang akan kalian pakai. Ini adalah bagian yang cukup tricky. Kenapa? Karena banyak pilihan dengan harga yang cukup seragam. Terus gimana cara hematnya? Simple, ya kalian nggak perlu beli cooler yang high-end. Tiap prosesor punya TDP atau Thermal Design Power. Dan kalian bisa langsung cek di website resminya dari prosesor yang kalian pilih tersebut. Lalu kalian juga bisa cek review dari prosesor tersebut punya rata-rata package power berapa. Nah, misalnya kalian pakai Intel Core i5-13400F yang punya base TDP ada di 65 watt dan juga untuk pushnya ada di 148 watt. Lalu untuk coolingnya kalian bisa beli cooling yang punya rating TDP sedikit di atas boost. Nah, contohnya misalnya ada AD Cooling SE234 yang punya rating TDP di 200 watt. Nah, karena TDP yang diklaim oleh vendor cooling adalah batas teratas yang bisa dihandle sebelum terjadinya throttling. Dan dalam keadaan gaming, jarang banget CPU jalan full load di 100%. Nah, intinya kalian pakai cooler yang sesuai dengan prosesor kalian. Nggak kurang dan juga nggak terlalu overkill. Tapi kalau kalian emang mau cari cooler yang feature proof, sah-sah aja kok kalian mau pakai cooler yang punya TDP tinggi. Yap, itu adalah 5 poin biar build PC rakitan kamu nggak bengkak gara-gara miskalkulasi budget. Kan lumayan, potong sana, potong sini, buat alokasi part yang lebih long term, contohnya kayak PSU, SSD, atau bahkan kalian mau beli peripheral idaman kalian. Sekian video budgeting PC dari kami tim Arx. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di arx.co.id. Dan kalau kalian punya sosial media, kalian bisa follow kita di Arx Edi Media. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!